Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, di klinik kecantikan ada yang namanya facial vampir. Serem juga nih Ustaz ya. Yang metode facialnya menggunakan darah yang diambil dari tubuh pasien sendiri dan diproses menggunakan alat dicampur dengan obat. Akhirnya darahnya berubah menjadi bening dan disuntikan kembali ke wajah pasien. Hukum treatment di klinik kecantikan seperti apa seperti itu mungkin saja. Seperti itu apakah diperbolehkan Ustaz? Masya Allah ya. Jadi perkembangan teknologi ya, sedemikian canggih, Masya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi ini ada semacam treatment, darah dari seseorang diambil, kemudian dicampur dengan suatu obat-obatan, dimasukkan kembali, kemudian terlihat lebih cerah. Ya, kurang lebih begitu ya? Kurang lebih begitu. Ini bagaimana hukumnya? Beberapa poin tentang hal ini yang mesti kita ketahui. Yang pertama, pastikan tidak ada tindakan yang mengubah ciptaan Allah. Karena mengubah ciptaan Allah itu haram. Di dalam Al-Quran disebutkan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata setan, aku benar-benar akan perintahkan manusia biar mereka mengubah ciptaan Allah. Jadi jangan ada suatu tindakan atau treatment yang di situ mengubah ciptaan Allah. Jangan sampai ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah darah diambil kemudian dicampur dengan suatu obat-obatan. Maka pastikan obat-obatan adalah halal. Bukan obat-obatan yang dari barang najis dan yang lainnya yang tidak haram. Ya, itu pastikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, treatment semacam itu memudaratkan apa tidak. Jadi tidak semata-mata seorang wanita mempercantik diri yang memang diperintahkan, memang diperintahkan menjaga apa yang Allah titipkan ini, dijaga baik-baik sehingga dijaga kecantikannya. Tidak semata-mata itu, tetapi treatment semacam ini membahayakan apa tidak. Kalau ternyata membahayakan maka tidak boleh. Kita sangat menggarisbawahi yang tadi disampaikan, darahnya diambil kemudian dicampurkan dengan suatu obat-obatan kemudian dimasukkan kembali begitu ya, kurang lebih tadi begitu, sehingga kemudian menjadi lebih cerah. Maka percampuran semacam itu memudaratkan apa tidak? Kalau memang memudaratkan, meskipun hasilnya untuk satu kebaikan, yaitu suatu untuk kecantikan, menjaga kecantikan, maka tidak boleh karena memudaratkan. Dalam Islam jelas wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi perkara yang bisa membinasakan diri, memudaratkan itu dilarang, ya, dilarang. Itu insya Allah jawabannya. Jadi beberapa poin yang kita sampaikan, maka kepada yang bertanya bisa dilihat treatment semacam ini. Yang pertama, apakah ada tindakan yang mengubah ciptaan Allah? Kalau memang tidak ada, satu, ini diperbolehkan. Poin yang kedua, apakah percampurannya dengan obat-obatan itu tidak ada sesuatu yang najis atau yang haram? Kalau memang tidak ada, maka poin yang kedua nggak ada masalah. Dan yang ketiga, apakah tidak memudaratkan? Kalau memang nyata-nyata tidak memudaratkan, maka silahkan. Karena hukum asal di dalam merawat tubuh untuk lebih cantik, untuk tetap awet muda, untuk tetap perkasa itu diperbolehkan dan bahkan diperintahkan kan begitu. Maka selama tidak ada perkara-perkara yang dihindarkan tadi maka boleh. Bahkan ketika seorang wanita yang melakukan tersebut ya, yang dengan ketentuan tadi tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, tujuannya untuk menyenangkan suami, jadi berpahala. Lo kan bukan ibadah. Ya bukan ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhah.
Ibadah memang kalau kita mendengar ibadah maknanya kan ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, baca Quran. Tapi wanita mempercantik diri itu memang perkara dunia, tetapi dia mengalasi perbuatannya tersebut dengan niat ibadah, bahwasanya menyenangkan suami, di mana hal ini diperintahkan dan dan dicintai oleh Allah, maka berpahala. Demikian Ustaz ya. Baik Ustaz. Timbul pertanyaan Ustaz yang pertama mengenai tidak merubah ciptaan Allah. Itu kalau di salon-salon kecantikan kan ada juga Ustaz yang namanya menambah alis, bulu mata, lalu kemudian membuat dagu jadi 2 gitu Ustaz. Itu termasuk mengubah nggak Ustaz? Iya, itu maknanya mengubah. Sekarang alis sudah ada apa bukan? Alis sudah ada, ya sudah. Jangan diubah-ubah. Kalau orang nggak punya alis berarti orang itu dikatakan cedera. Karena normalnya orang punya alis, tapi dia tidak punya alis, sehingga kemudian diupayakan biar ada alisnya untuk menghilangkan cederanya tadi, gitu ya. Itu boleh. Kemudian idep, bulu mata. Bulu mata, orang sudah punya bulu mata, ada, ya berarti sudah ada. Maka jangan diubah-ubah. Kalau kalau ditambahin namanya mengubah ciptaan Allah. Lain halnya kalau orang tidak punya bulu mata, di mana kategorinya itu berarti cedera, sehingga perlu diobati ya, atau disesuaikan dengan yang semestinya harus ada bulu matanya, maka ditambahi boleh. Nah sekarang orang sudah punya dagu, ya, orang sudah punya dagu, berarti kan normal. Maka jangan diubah-ubah, ya, termasuk nggak punya tai lalat, jangan ditambah tai lalat, jangan ditambah tai lalat, ya. Yang punya tai lalat jangan dihilangkan, kecuali ada tai lalat yang kategorinya cedera. Misalnya tai lalat besar sekali sampai menutup mata atau apa, itu kan kategorinya cedera karena mengganggu. Ya, jadi di sini patokannya adalah itu kategorinya cedera atau aib apa bukan. Kalau bukan, nggak boleh ditakutik, nggak boleh diubah-ubah gitu.